kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, di petang hari Senin, malam Selasa, kita kembali diberikan Allah nikmat untuk sama-sama duduk mengaji. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk memahami dan kekuatan untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita Islam dengan sebenar-benarnya, yang beliau jamin kalau kita lurus, istiqamah, sabat di jalannya, kita takkan pernah goyang dan ragu, dan takkan pernah tersesat, mesti selamat. Dan sebaliknya, bila kita sedikit menyimpang dari jalannya, maka pasti akan tergelincir. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, dan la yazighu anha illa halik, tak satu pun yang melenceng darinya kecuali pasti binasa. Dan sebaliknya beliau katakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tak tersesat setelahku. Kalau sama Nabi iyalah, karena Nabi yang bimbing. Tapi setelah Nabi, nah perlu warisan ini, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka secara kolektif dan berjamaah selalu mengikuti dan mencari serta memegang teguh bagaimana wasiat perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam menghadapi segala keadaan, sehingga mereka pun di saat orang-orang tergelincir, mereka selamat. Di saat banyak fitnah, mereka selamat. Di saat banyak godaan, mereka selamat. Subhanallah. Allah tidak sia-sia menjadikan itu sebagai mukjizat ketika disebutnya radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah, karena memang mereka tak masuk jalan-jalan yang tidak diridai, yaitu jalan-jalan yang tersesat dari agama yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terlibat mengikut hawa, walaupun mereka tentu saja ada salah, tapi bukan karena pengikut hawa, ijtihad yang salah lalu dibetulkan oleh Al-Quran dan Sunnah melalui para sahabat yang lain, dan mereka sangat senang bila itu diperbaiki oleh saudaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, tema kajian kita hari ini adalah sabarlah. Saya ngusulkan kemarin suka-suka kamu, tapi Ridho tak setuju.
Saya ambil dari nama dia, ridho kan, ridho suka-suka. Tapi dia tidak mau. Maka karena ini, maka kaji kita hari ini adalah sabar. Mau pendek apa panjang? Ini sabar ada batasnya katanya. Nah, kalau saya sabar tidak ada batasnya, karena pahalanya tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya disempurnakan tanpa hisab, tak batas. Yes ya? Makanya sabar tak ada batasnya. Nabi mendefinisikan sabar hatta talqauni indal haud, sampai kalian bertemu dengan saya di tepi telaga. Memang cinta terus sabar sih, sampai bertemu dengan Nabi di tepi telaga. Sabar iya, hatta walau ta'adda ala asli syajar, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon, tapi jangan bergerak dari agama ini. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Dan akan terlihat orang sabar itu ketika menyikapi hal-hal yang merupakan fitnah di antara kaum muslimin. Dan ketika dihadapkan antara keinginan diri dengan petunjuk ilahi dan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Sebenarnya keinginan manusia, hawa itu di setiap masa sama. Ingin mengikuti apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ketika siksaan orang-orang Quraisy, intimidasi, provokasi, bahkan eksekusi dari orang-orang Quraisy kepada para sahabat tak terperikan lagi. Bilal diseret di tengah padang pasir yang sangat panas. Antum tahu padang pasir musim panas 50 derajat Celcius. Coba nanti kalau sampai 50 derajat Celcius, letakkan tangan di situ. Atau jalan kaki tanpa alas kaki, bisa melepuh. Tetapi tidak, la yuzahzihu dzalika an tauhidillah. Dan diletakkan di atas perutnya batu besar yang panas pula. Hanya diminta oleh orang itu, katakan u'lu hubal. Hubal enggak, ahadun ahad, ahadun ahad. Allahu akbar. Khabbab ibn al-Arat, saking tak tertahankan olehnya siksaan orang-orang Quraisy. Ma'asyar kiram, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, datang ke Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tada'u Allah lana. Ya Rasulullah, engkau sudah lihat bagaimana kami ini menderita, dan doanya yang mustajab, doamu yang mustajab itu kenapa tidak digunakan? Mintakan pertolongan untuk kami kepada Allah, kami ingin sekarang juga. La ilaha illallah. Memang semua kita ingin cepat menyelesaikan segala perkara. Ini Palestina kalau bisa hari ini tamat Israel, itu yang kita inginkan. Sehingga ketika kadang-kadang mengkritisi orang-orang yang harusnya tidak dikritisi, ulama-ulama kadang direndahkan oleh sebagian orang, akibat tidak sabar, maka sabarlah. Dah ada selesai kaji, cukup ya, lebih cepat lebih baik lah sih. Kenapa panjang-panjang? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan innakum qaumun tasta'jilun, innakum qaumun tasta'jilun, kalian ini adalah orang yang tergesa-gesa. Sebagaimana Nabi ceritakan, karena musibah itu ketika dibanding-bandingkan akan terasa ringan musibah kita. Sahih? Sahih enggak? Awak sakit kepala, tiba-tiba kawan sakit hati. Mana yang lebih enak? Sakit kepala apa sakit hati?
Hah? Macam tak tahu antum. Daripada sakit apa katanya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit lebih parah lah sakit hati daripada sakit kepala. Akhirnya ringan terasa. Tangan kita la qadarallah putus karena kecelakaan kerja misalnya. Lalu dengar pula sahabat kita, teman kita, bukan putus jarinya, putus lengannya. Lebih ringan terasa, kan? Sahih? Tayyib. Sekarang kita dalam keadaan tidak bisa berdakwah dengan bebas, misalnya ada tantangan ini dan itu, dikatakan kepada kita misalnya ini dan itu tuduhan. Ketika kita baca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, oi Nabi sampai diletakkan tai onta di atas punggungnya ketika salat. Kita belum sampai segitu kan? Dah pernah tak orang taruh tai kambing di atas satu? Belum pernah kan? Tai kucing juga belum pernah. Alhamdulillah, ringan. Tak boleh solat di masjid ini, pindah solat sini. Misal, tak boleh ngaji di sini, ngaji tempat itu, masih bebas. Nabi SAW di Mekah tak diterima, pelari ke Taif diburu pula. Sahih? Mana yang ringan? Kita atau Nabi? Mana yang lebih ringan? Kita atau Nabi? Akhirnya terasa ringan, ikhwan. Maka di sini pentingnya Allah dalam Al-Quran, 2/3 isi Al-Quran isinya, 2/3 Al-Quran isinya kisah. Dan kita memang suka kisah. Kalau ceramah tak ada kisah nanti ngantuk semua. Tapi ketika mulai Ustaz cerita di satu zaman ada, mulai itu ada. Jadi memang kita tak ada, semua kita nak tua nak muda semua suka kisah. Kenapa? Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah mereka itu menjadi ibrah bagi kita. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengatakan itu dikisahkan kepada laqad kana fi man qablakum yunsharu biminsharin min mafriqi ra'sihi ila ajuzihi hatta yufarraq baina jasadi qismain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang sampai digergaji dari ubun-ubunnya sampai ke ekornya, sampai terbelah badannya, la yuzahzihu zalika an dinillah, tak bergeser sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi mengeluarkan kisah ini karena Khabbab ia dibakar besi lalu ditunukan ke badannya, atau ditunu. Tolong terjemahkan tunu apa lah? Setelah besi panas dibakar lalu diletakkan ke badannya. Apa namanya itu? Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa internasionalnya ditunukan. Ditunu. Tolong catat. Tempel tak masuk. Memang tunu itu yang paling pas. Karena memang untuk barang panas ditunukan. Catat itu. Kalau tidak ada kamus masukkan, tambahkan. Kaum muslimin muslimah dirahmati Allah SWT, sampai panas tak tahan dia. Taib. Kira-kira menurut antum mana yang lebih berat? Dibelah dengan gergaji badannya dari sini sampai ke bawah, terbelah dua dengan hanya sekedar benda panas. Bukan berarti kita ingin itu, tidak. Tapi ketika mendengar kisah itu hilang rasa sakit tadi dari Khabbab bin al-Arat radhiyallahu ta'ala. Umar, biasalah orang baga, kan Umar baga kan? Umar orang pemberani. Ketika dia masuk Islam, menurut dia sekarang tidak masanya lagi kita untuk di sembarangan orang pada kita lawan, kan gitu nak? Kita lawan. Sampai Umar mengatakan, alasta Rasulullah? Sampai begitu dia. Bukankah engkau Rasulullah? Kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ragu, enggak. Dia ingin supaya perkara kita cepat selesai. Ini orang Quraisy kita habisi saja. Lengan diadu dengan lengan, kepala diadu dengan kepala, pedang dengan pedang, tombak dengan tombak.
Ya ikhwan kaum muslimin, Allah kalau menginginkan kalau menginginkan agama ini hanya dengan kun fayakun, tidak ada susahnya. Sahih? Ambil orang-orang beriman, nah sini, yang tak beriman sini, diruntuhkan seperti datang kepada Nabi SAW malakul jiwal, kalau kau mau ku tautkan 2 gunung Mekah di atas mereka. Nah, hidup itu adalah sabar, hidup adalah perjuangan. Maka Umar katakan, kenapa kita rela saja dihina? Kan itu yang sekarang nih, kenapa kita rela saja dipermainkan oleh orang-orang dunia hari ini? Kan begitu, betul kan? Kenapa kita tidak bergerak ke sana semuanya? Ya kalau ikut hati kita ingin semua ke sana. Kayaknya takut, tidak ada yang siap nampaknya. Siap? Tidak, seperti ayah saya. Sudah dicoba orang 1967 dulu. Orang-orang Arab sepakat untuk menggempur Israel. Dah hampir menang. Satu negara besar menarik pasukannya. Entah apa namanya, entah khianat namanya, saya tidak tahu. Akhirnya sejak itu tak pernah lagi bisa umat ini menyatu untuk menghadapi Israel. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, innakum qaumun tastajilun. Nabi SAW katakan ke Umar radhiyallahu taala anhu, ya Umar, kita belum diizinkan. Kita belum diizinkan. Para ahli sirah menyebut, ya, kenapa di Mekah belum diizinkan untuk berjihad? Ada yang tahu? Atau mau dikasih tahu? Hah? Kenapa belum diizinkan berjihad ketika di Mekah Nabi SAW? Taib. Masa saya jawab juga. Bukan saya, ini para ahli mengatakan. Sebab kalau Nabi berjihad di Mekah, yang namanya jihad, ada menang, kalah. Andainya menang, oke, Nabi kuasai Mekah. Kalau kalah, habis. Antum mau dakwah ini, iya, karena mengharap kemenangan yang belum jelas. Kan belum jelas menangnya kan? Walaupun Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah berjanji, hak kewajiban kami membantu orang beriman. Iya, betul. Wala yaj'alallahu 'alal lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tak akan beri jalan bagi orang kafir menguasai orang-orang beriman. Betul. Tapi syaratnya sudah kita lengkapi apa belum? Tuan-tuan, syaratnya sudah lengkap tidak untuk dapat kemenangan itu? Sekarang andainya, ini berandai-andai ini ya, berandai-andai ini, andainya Palestina sekarang menang melawan Israel, menurut tuan-tuan tegak tidak syariat Islam? Andainya sekarang Allah beri kemenangan kepada pasukan Palestina, Palestina sekarang menang atas Israel, menurut tuan-tuan mereka akan jadikan Al-Quran dan Sunnah tidak sebagai undang-undang dasar negaranya? Tidak yakin nampaknya. Kan tidak yakin lah? Kan tidak? Berarti mungkin ada syarat yang masih kurang. Tuan-tuan minta misalnya negara besar di Timur Tengah, anggaplah misalnya Arab Saudi, masuk ke Palestina dengan pasukan militernya. Taib. Menurut tuan-tuan hitung-hitung militer menang tidak Rasulullah? Ragu kan? Itu kenapa itu paksa dia? Suruh dia bunuh diri. Yang pertama. Yang kedua, kita siap nak membantu Arab Saudi? Saya tidak bertanya tentang saya. Kalau saya tentu siap, saya. Antum tentu siap. Orang masjid ini semua siap. Pemerintah kita yang akan mengeluarkan izin bagi kita, pergilah kalian bantu. Ada tidak kemungkinan? Kayaknya tidak. Terus yang ketiga, Arab Saudi sudah amankan 2 tanah suci, sah? Makkah dan Madinah. Semuanya
mereka yang jamin. Sah? Keamanannya, pembiayaannya, semuanya mereka yang jamin. Sahih? Ada antum nyumbang? Ada antum nyumbang untuk membantu pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Menurut antum mana yang lebih besar, operasional Masjid Abdurrahman bin Auf apa Masjid Nabawi? Masjid Nabawi sehari dikonversikan dengan rupiah itu tidak kurang dari 5 miliar per hari operasionalnya. Kalau sempat minta sumbangan ke negeri Islam, entah kapan cairnya. Makanya mereka tidak buka donasi untuk pengurusan Masjid Nabawi. Oh enggak, kita urus karena bisa bayar. Tuan-tuan kaum muslim muslimat, dihitung-hitung bisa mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan tidak sebanding. Tapi itu urusan mereka. Dah, kalau antum tidak mau, tidak pakai visa, jangan pergi. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi yang penting, mereka sudah amankan 2 tanah haram. Mana yang lebih afdal? Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi? Masjid Nabawi. Mana lebih afdal? Makkah, Masjidil Haram wala Masjidil Aqsa? Taib. Sekarang kenapa antum tidak tuntut negara Islam lain untuk Aqsa? Biarlah Saudi menjaga 2 ini, kita ramai-ramai untuk Masjidil Aqsa. Kau tidak mau? Kenapa Saudi aja dipaksa? Ayo. Kan banyak gertakan dari Turki menggertak, ini menggertak. Jangan gertak aja, maju. Kalau menggertak, iya, kaum muslimin dan muslimat, orang tuh tidak takut digertak lagi. Soalnya mamanya Baga, Ajusam. Hah? Ajusam, tak tahu kali? Hah? Masih Baga? Bang Ros? Tahu Bang Ros? Tak tahu juga. Rusia. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum nak suruh saudara antum yang sudah sekarang memegang dan menjamin keamanan Masjid Nabawi untuk sibuk dengan Aqsa, nanti Masjidil Haram, Masjid Nabawi diambil oleh Iran? Syiah? Memang Syiah sekarang sengaja memancing-mancing Arab Saudi untuk bertarung, nanti mereka keroyok ramai-ramai. Syria, pintu ke Israel, Syiah hulu, Duruz dan Nusairiyah. Jelas ya? Yaman, Houthi berafiliasi ke Iran. Jordan, sahabat Israel. Apa lagi? Mana yang tinggal? Lebanon, Syiah. Mau lewat mana? Jadi sengaja isu-isu seperti ini ditiupkan oleh orang Iran agar kita mendesak terus, akhirnya nanti dikeroyok ramai-ramai. Mau kalian? Hah? Gara-gara Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi jatuh ke tangan Syiah Rafidah. Nanti saya ceritakan. Syiah Rafidah itu di abad keempat pernah menguasai Makkah dan Madinah. Dalam 2 hari atau 3 hari membunuh 30.000 jemaah haji yang sedang ihram di dalam Masjidil Haram. Karena bagi mereka membunuh ahlus sunnah itu ibadah yang sangat utama, lebih baik daripada haji dan umrah. Mau tuan-tuan? Lalu dia isukan kalau Wahabi menguasai banyak tumpah darah. Subhanallah. Pernah tuan-tuan mendengar orang Wahabi membantai orang Islam di Masjidil Haram? Pernah? Tak pernah. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat, memang kita hari ini memang tidak sabar. Nah, ketika dalam Sulhul Hudaybiyah ini Nabi sudah punya negeri tempat kembali, yaitu Nabi negeri mana? Al-Madinah. Subhanallah. Oh, karena pakai al tu ya. Memang orang Indonesia suka korupsi huruf gitu. Huruf pun dikorupsi. Jadi kalau menyebut Al-Imam Syafi'i tinggal Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam tinggal, Asy-Syafi'i tinggal.
Nah, sah Al-Quran jadi Quran. Iya, suka korupsi. Oh iyalah, kalau begitu tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, atau Al-Madinah An-Nabawiyah, Thayyibah Thayyibah. Di tahun ke-6 Nabi SAW, ya rasanya sudah rindu 6 tahun meninggalkan Mekah. Rindu enggak? Hah? Wih, 6 tahun tuan-tuan meninggalkan Manyar Sakti, enggak rindu datang ke sini? Pasti ada hati yang kecewa. Kalau enggak rindu berarti ada hati yang terzalimi. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin, mereka rindu nak menengok Makkah dan juga menengok keluarga. Maka Nabi membawa 1.400 jemaah untuk umrah. Nak bawa senjata, bukan untuk perang. Mereka bawa senjata apa adanya yang mesti dibawa oleh seorang musafir. Orang musafir kan harus bawa senjata, serangan serigala, serangan singa, binatang buas dan sebagainya. Tapi bukan untuk perlengkapan perang. Di tengah hampir sampai ya Hudaybiyah dengan Madinah, dengan Makkah lebih kurang dari 100 kilo lagi. Berarti Nabi sudah berjalan 300 kilo lebih. Bayangkan, tinggal Madinah sampai ke Makkah sehari lagi itu, atau tidak sampai. Kaum muslimin dan muslimat, mereka sudah berjalan sekitar 10 hari dalam keadaan ihram. Coba tuan-tuan, ihram semalam aja tidak sabar tuh. Kan ya, sekarang kan semalam cuma. Ya maknya dari Madinah di Zulhulaifah ya sampai ke Makkah, insyaallah subuh besok dah selesai tahallul kita. Itu pun banyak yang tidak sabar. Ini bayangkan, dari Zulhulaifah berangkat tanggal di bulan apa? Di bulan Syawal sampai pokoknya perjalanan sekitar 10 sampai 12 hari dalam keadaan ihram. Mau sampai lagi datang orang Quraisy, atau Nabi mengirim utusan ke Makkah untuk memberitahukan bahwasanya kami datang untuk ihram, untuk umrah, bukan untuk berperang. Diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kan Utsman diutus karena dia termasuk tokoh masyarakat di zamannya di Mekah, orang kaya yang disegani. Tiba-tiba datang berita bahwa Utsman dibunuh. Subhanallah. Yang berita ni hoaxnya cepat berkembang. Nabi kan tak tahu yang gaib kan? Nabi enggak tahu yang gaib. Dapat berita, Nabi kumpulkan para sahabat bahwa kita akan menuntut darah Utsman. Allah, sampai mereka berbaiat, namanya bai'atu lupa lagi, bai'atu ar-ridwan, baiat yang diridai. Subhanallah, yadullahi fawqa aydihim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Allah sudah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon di lembah Hudaybiyah itu. Di masa Umar, pohon ini sudah mulai dikunjungi orang. Cari barakah. Dilihat yang mau cari-cari barakah kuburan keramat. Lihat ini. Melihat itu Umar potong itu pohon. Karena tidak ada satupun yang dikultuskan kecuali yang dikultuskan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wali-wali majzum yang keramat, tidak ada. Kuburan keramat tidak ada. Bahkan kuburan Nabi sendiri tidak boleh dikeramatkan, karena tidak merupakan petunjuk sebaik-baik generasi. Nabi tak mengajarkan hal-hal seperti itu. Dulu tempat Nabi pernah dibedah dulu waktu kecilnya di Badiatu Bani Sa'ad. Banyak pula orang berkunjung di pohon di situ, macam-macam manusianya. Ya, pohon akhirnya pemerintah Arab Saudi juga membuang pohon itu seperti yang dilakukan dulu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Protes banyak, ya silakan protes.
Karena memang orang-orang yang berkeyakinan menyimpang itu pasti tidak suka hal-hal seperti itu dihilangkan. Mereka kadang lebih yakin pergi ke situ daripada ke masjid. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Di Sulhul Hudaybiyah, mendengar kaum muslimin bersiap nak perang, orang Quraisy pun agak keder juga. Ya, karena mereka sudah coba di Badar, sudah coba di Uhud. Mereka mulanya anggap remeh kaum muslimin, ternyata tidak bisa mereka tembus dalam jumlah yang selalu berbanding sedikit sekali, tapi tidak bisa mereka kalahkan. Tentu mereka khawatir kalau sempat Nabi menang di Makkah, otomatis maka jatuh. Akhirnya mereka mengutus utusan Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, terjadi perundingan yang ulet, ya, perundingan. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh Ali menuliskan. Pertama ditulis Muhammad Rasulullah. Masya Allah, menyebut Muhammad Rasulullah saja juru runding Quraisy minta dihapus. Kalau kami mengakui kamu Rasulullah, tidak terjadi ini. Tulis, siapa yang tulis? Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, tulis Muhammad bin Abdullah, kan juga tidak salah. Nak ditulis tak ditulis, saya tetap Rasulullah SAW. Dia pertama. Taib, klausul pertama, ini hasil perjanjian yang diminta oleh orang Quraisy. Nabi dan sahabat mesti pulang kembali ke Madinah. Tuan-tuan, pernah tuan-tuan dengar jemaah haji gagal berangkat, dicarinya orang Kemenak pakai candung, pakai parang? Itu belum berangkat dari kampungnya. Kenapa? Dia sudah kendurian. Masalah sudah kenduri, sudah pamitan sama jemaah, sama orang kampung. Kecewa. Saya kalau di situ kecewa juga saya. Awal nak sampai, tiba-tiba dihalangi. Kita bukan untuk berperang, kita untuk pergi damai. Tapi tetap Quraisy tidak mau. Nabi setuju. Subhanallah. Menurut tuan-tuan sahabat mudah menerima? Enggak, kita tunggu. Klausul kedua, bila ada orang Islam yang murtad lalu pergi ke Makkah bergabung dengan orang Quraisy mesti menerima mereka. Berarti ini kerugian tidak bagi kita? Rugi. Sebab orang murtad pasti akan menjelek-jelekkan Islam. Dia sudah dengan Islam, sudah tahu rahasianya kaum muslimin. Baik, setuju lagi. Oke. Karena mereka keras dan berunding memang. Yang ketiga, orang Islam, orang musyrikin Mekah, bila Islam masuk Islam dan datang ke Nabi di Madinah, Nabi wajib tolak. Tidak ada keadilannya sih. Orang murtad wajib diterima Quraisy. Orang masuk Islam wajib ditolak oleh Nabi. Zalim tak? Zalim tak? Zalim pun tak? Zalim. Hati siapa yang bisa menerima, ikhwan? Tapi subhanallah, Nabi terima. Nah, Umar tidak tahan lagi dia. Umar tidak tahan, dia bilang, ya Rasulullah, alasna ala haq, bukankah kita di atas kebenaran? Naam. Falimana nardad daniyati lidina, kenapa kita mau saja kita direndahkan dalam agama ini? Lah, sekali lagi Umar.
Tapi yang Umar yang keras ini ketika disebutkan oleh Nabi atau ditenangkan oleh Nabi, dia tenang. Ya Umar, inni Rasulullah. Hai Umar, saya ini Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Saya yahdin. Dia akan beri petunjuk kepadaku. Andainya ini merugikan kita, akan turun wahyu. Sahih? Akan turun wahyu. Sebagaimana dulu Musa alaihissalam ketika lari sampai, kan disuruh Allah Subhanahu wa taala lari ke arah laut merah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wala yaltafit minkum ahad. Kemudian falamma tara al-jam'an qalu inna lamudrakun. Kita terkejar nih Musa. Fir'aun mengejar dan nampak mereka mengejar. Tentu ketakutanlah jemaah. Bapak Rasulullah, bapak Musa nya. Musa, kita sudah inna lamudrakun. Musa bilang, kalla. Enggak, sebab yang suruh ini Allah. Yang suruh ini Allah. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Saya bersama Rabbku, dia akan beri petunjuk. Nah, apa petunjuknya? Tinggal pukulkan tongkat ke laut. Sempat pula mereka minta jalan tol 12 jalur. Secepat itu. Karena Yahudi itu rasis. Ya, anak Yakub kan berapa? 12. Tidak mau dia itu, tidak mau satu jalur semuanya. La ilaha illallah. Adik-adik, adik-adik beradik saudara. Akhirnya dibuat 12 jalur biar tidak berbantah. Ketika dipisahkan risau pula dia. Mereka selamat. Ini gitulah kaum muslimin. Kalau bahasa kampung kami dulu, badik-badik ini dekat bak bangkai, jauh bak bunga. Paham? Paham tak? Kalau dekat berbantah terus, kalau jauh rindu-merindu, khawatir-mengkhawatirkan. Ketika dibuat 12 jalur, tak nampak orang tu, risau dia. Mereka terkejar apa tak di sebelah. Akhirnya minta lagi Nabi Musa supaya terlihat. Akhirnya dibuat layar transparan. Mungkin orang Cina mengambil dari situ tu. Jadi dalam laut mereka buat akuarium. Awak yang terlambat memanfaatkan teknologi itu. Sebab apa? Kita memang suka tidur pagi. Suka bertandang malam hari. Nah, jadi suka ngerumpi, apalagi suka mencemooh. Itu yang lebih parahnya itu. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kayaknya waktu azan masuk, kita selesai dulu atau sambung lagi? Azan dulu. Ini risikonya panjang, tak apa-apa. Ayolah, kalau siap silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wa nashhadu an la salatul qaimah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Allah menyelamatkan Bani Israel ini adalah jawaban bagi doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena kezaliman Fir'aun yang sudah menjadi-jadi. Lalu Allah jawab, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian sudah diijabah. Tapi tahu tak tuan-tuan, antara waktu turunnya wahyu itu, doa kalian sudah diijabah, dengan waktu penyelamatan itu berapa lama? Berapa lama? Langsung serang selesai. At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas atau yang lainnya, mengatakan bahwa itu ba'da 50 sanah, setelah 50 tahun. Kan ada yang bilang, Ustaz, bukankah inna nasrallahi qarib?
kan apa namanya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah jawab, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Tapi ternyata dekat itu bukan ukuran antum, tapi Allah. Makanya para ulama menyebutkan Allah yang akan memilihkan waktunya, tempatnya, dan orangnya. Jangan dipaksakan. Antum mungkin melihat Dasman mampu menjadi pemimpin perang panglima hari itu berjihad. Itu perkiraan antum. Antum berharap misalnya seorang pemimpin muslim hari ini di negeri muslim besar misalnya untuk maju, untuk berjihad. Itu perkiraan antum. Allah belum tentu menginginkan itu. Bukankah ketika dulu kaum muslimin di perang salib tahun keberapa? Kepada nengok semua 492 Mas Hijriyah. Lebih kurang tahun berapa tuh di Masehinya? 1100 sekian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Baitul Maqdis dikuasai oleh Raymond Weil yang dikenal dengan Lion Heart, hati singa, membunuhi 70.000 orang di dalam kota Baitul Maqdis. Gimana rasanya, hakikatnya, pedihnya hati para ulama, para kaum muslimin hari itu. Tahu enggak tuan-tuan, berapa lama baru Allah bebaskan kembali? Coba nengok semua. 90 tahun tidak dikumandangkan azan di Baitul Maqdis. Al-masaib bimithliha tahun. Musibah itu kalau dibandingkan dengan yang lain akan terasa ringan. Bukan kita mengatakan enggak, kita harus bantu, kita harus tadi saya katakan, kalau seandainya dibuka ada pemimpin muslim hari ini seperti Salahuddin Al-Ayyubi, atau mau ikut kan? Enggak, belum berbini lagi Ustaz katanya. Itu udah mulai ragu nih. Kalau yang berbini anak baru lahir, yang udah punya anak besar belum selesai kuliah, itu yang ditakutkan sekarang nih. Nah, banyak sekali alasan. Kemudian andainya Allah beri kemenangan sekarang, Allah berjanji misalnya beri kemenangan, Anda siap tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya nanti? Kayaknya belum ya. Baik. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mungkin Allah masih memberikan waktu dari tahun 48 sampai hari ini. Berapa tahun? 48 2023 kurang 1948 sudah sampai 90? Belum, baru 75. 75 tahun. Nah, sekarang Indonesia mereka sudah berapa tahun? Indonesia sudah mereka, antum tidak ingat 17 Agustus ya saya? Sudah 78 tahun. Menurut antum, sudahkah kita merdeka? Nampaknya belum kan? Nampaknya belum, masih di bawah bayang-bayang penjajahan. Ini nampaknya kan dijajah lagi nampaknya. Mungkin secara fisik kita merdeka, tapi secara pikiran, aturan semuanya masih belum. Kita nak melaksanakan hukum yang dijamin undang-undang dasar, bahwa kita menjalankan agama menurut kepercayaan masing-masing, masih kesulitan. Betul? Masih. Bahkan semakin hari semakin buruk, semakin sempit kesempatan itu diberikan untuk kita kaum muslimin. Bagaimana pula kita nak memerdekakan Palestina?
Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang tasta'jilun. 90 tahun azan tak dikumandangkan di Baitul Maqdis, seperti kata Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Tapi subhanallah, ini bedanya zaman kita dengan zaman itu. Ini yang saya tahu ya, kalau ada yang tahu tolong beritahu saya. Tidak ada kaum muslimin hari itu saling menyalahkan ulamanya. Kenapa diam, tidak ikut begini, tidak membantu dan sebagainya. Tidak. Mereka paham bahwa situasi belum mendukung. Belum ada, Allah belum membukakan pintu kemenangan. Jadi bukan mencari kesalahan sipulan dan sipulan. Ini akibat efek media sosial, akhirnya orang mencampur adukkan berita yang sahih dengan yang palsu. Dan kebanyakannya palsu. Tentu yang kelihatan analisa palsu. Kalau bahannya bahan palsu, produknya produk palsu. Ini yang terjadi. Kadang-kadang subhanallah sampai orang merendahkan para ulama. Ya Syekh, antum tak ulama mendengar saudara kita dibantai dengan sadis seperti itu, sakit hati apa enggak? Hah? Apalagi ulama. Tapi kenapa mereka tidak bersuara? Sekarang antum bersuara, ada gunanya? Karena yang diminta para ulama itu lebih tahu apa yang harus dilakukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi ada yang vokal, ada yang tidak. Yang vokal, vokallah. Yang tidak, jangan dipaksa vokal. Karena tidak sama situasi dan kondisi setiap zaman. Makanya jangan antum gara-gara fitnah seperti ini, ulama yang jadi sasaran tembak kita. Sampai ada yang merendahkan ulama. Gara-gara membaca isu yang tidak sehat dari sumber-sumber yang belum tentu sehat. Nasallallahu alaihi wasallam. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian tidak penyabar. Ustaz. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan orang yang tepat di masa yang tepat. Karena kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, kalau diserahkan dengan kita hari ini, dalam hati kita dendam masih membara. Jangan-jangan nanti yang kita lakukan kalau kita menang sama atau lebih dari yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah tersebut. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala ketika mengembalikan Baitul Maqdis, karena memang namanya Fath, yaitu membuka, melapangkan, maka dia perintahkan tak boleh ada darah ditumpah di tanah suci tersebut. Kalau tadi lain had dengan bangganya menulis surat kepatikan di Romawi bahwa kuda-kuda kami berenang darah sampai ke lutut dengan darah-darah musuh-musuh, itu bahasanya musuh yang tidak ikut berperang, orang Islam yang tidak ikut berperang, orang-orang sipil dibantai di tanah suci tersebut. Makanya ketika orang barat bicara tentang jihad, yang terbayang oleh mereka seperti itu. Kalau orang Islam ketika bicara tentang jihad, terbayang Fathu Makkah, yang terbayang adalah Fathu Makkah atau Fathu Baitul Maqdis atau Fathul Baghdad. Ketika Holaku bumi hanguskan Baghdad, 1 juta umat Islam yang tidak berdosa dibantai di Baghdad. Holaku memberikan hukuman 40 hari 40 malam, buatlah apa yang kalian mau dibuat di kota Baghdad, sampai 1 juta orang mati. 100.000 lebih anak gadis kaum muslim diperkosa oleh orang Mongol berkat kerjasama orang Syiah, berkat kerjasama orang Syiah dengan orang Mongolia. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah kirim Zahir bebas kembali membebaskan Baghdad, itu tak terjadi. Ketika Salahuddin bebas ke Baitul Maqdis, itu tidak terjadi. Ketika dulu karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika membebaskan Makkah,
Dia perintahkan tidak ada boleh darah yang tumpah setetes pun, kecuali mereka yang membawa senjata menyerang kita. Ya, wajib kita membela diri. Maka Nabi umumkan, siapa yang masuk ke rumahnya aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan aman. Akhirnya mereka berlindung di rumah masing-masing, berlindung ke Masjidil Haram, berlindung ke rumah Abu Sufyan, aman. Akhirnya Nabi menguasai Mekah dalam waktu yang sangat singkat dan mengumpulkan seluruh orang-orang yang kalah perang tersebut. Maka Nabi katakan, ma kuntum tadhunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan saya lakukan hari ini? Syekh, masih ingat di perang Uhud Hamzah dibelah dadanya oleh Hindun? Masih ingat kan? Masih ingat Mus'ab bin Umair sampai syahid di Uhud? Semua masih segar dalam ingatan. Tapi Islam mengajarkan tidak ada dendam yang tersimpan, karena jihad dalam Islam menghidupkan, sebagaimana qisas yang diwajibkan oleh Islam, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian qisas itu menghidupkan. Maka negara yang menerapkan qisas lebih aman daripada negara yang tidak menerapkan qisas. Dalam penelitian Badan Kriminologi Dunia, bahwasanya 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat, sama jumlah kriminalitasnya dengan 13 tahun di Arab Saudi. 1 menit di kota Chicago sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Anda nak tanya, 13 tahun berapa menit? Ya, saya nak buat perbandingan. Berapa persen? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW pada zahirnya tadi kalah. Zahirnya tadi kalah, wajib pulang. Gagal umrah. Tadi saya katakan, kalau sempat itu gagal umrah deh, entah mana nak simpan muka kan? Malu luar biasa. Nabi enggak. Karena ini takdir Allah SWT untuk kita. Itulah makna utama iman pada ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab andainya Allah tak suka itu, Allah akan turunkan. Jangan mau terima, karena Nabi maksum dari kesalahan. Yang kedua, ya, siapa yang murtad mesti diterima orang Mekah. Siapa yang masuk Islam wajib ditolak oleh Nabi. Subhanallah, zalim begitu? Ya, diterima. Karena orang yang dizalimi itu dibantu Allah SWT. Dan tak ada teguran turun kepada Nabi. Justru yang turun adalah berita gembira. Apa berita gembiranya? Ada yang tahu? Apa berita gembira yang turun setelah Sulh Hudaybiyah? Suratul Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Terus sambung Ustaz. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang besar. Allah pulang dalam keadaan tak jadi ihram, sedih, meliputi hati ya mungkin ada yang kecewa, tetapi Allah hibur, kami berikan kamu kemenangan. Kalau saya jabarkan detail, tuan-tuan ngantuk nanti, walaupun cerita, tapi kalau terlalu panjang nanti ngantuk juga ya. Di mana proses itu berlaku nanti di pelajaran sirah kita ikuti ya. Nah, tapi singkatnya, ini ternyata Allah sebut kemenangan. Allah sebut kemenangan. Subhanallah, kok bisa jadi kemenangan? Iya, Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup di dalam parit yang dibuat api? Wa dzalikal fawzul kabir. Itu adalah kemenangan yang besar. Allahu akbar. Kemenangan besar. Mati dibakar? Iya.
mereka tak bergeser dari iman. Itulah sesungguhnya kemenangan. Allah tidak menuntut kita untuk menang secara militer, tapi menang secara iman. Itu yang lebih terbesar. Jelas ya? Jadi menang militer betul salah satu bentuk kemenangan, tapi itu bukan satu-satunya. Nabi wafat, padahal Nabi di perang Ahzab sudah ingatkan, kita akan menangkan Romawi, kita akan jatuhkan Persia, kita akan kuasai Yaman, iya kan? Dalam perang Ahzab, lupa ceritanya. Ketika ada batu besar, ketika menggali parit, batu besar tak bisa dipecahkan oleh sahabat. Masya Allah, Nabi yang sudah begitu tua bisa memecahkannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Utitu mafatihah Faris, saya diberikan kepadaku kunci perbedaan Persia. Orang-orang munafikin waktu itu, nah sama dengan munafikin hari ini juga. Kalian sambil main-main akan diberi kemenangan. Hari itu seseorang mengeluarkan tunjuknya dari pintu rumahnya di malam hari ketakutan. Masa Muhammad bilang akan memenangkan Persia, akan menjatuhkan Romawi, menguasai Yaman? Omong kosong, kata mereka. Biarlah omong kosong menurut kalian. Tapi terjadi tidak Persia dikuasai? Terjadi tidak Persia dikuasai? Taib, terjadi tidak Romawi ditaklukkan? Terjadi tidak Yaman di pangkuan Islam? Terjadi. Kapan? Setelah Nabi wafat. Jadi tidak semuanya harus terlaksana secara militer. Nabi wafat, Persia belum dikuasai. Nabi wafat, Romawi belum dikuasai. Nabi wafat, Yaman juga belum ditaklukkan. Jelas ya? Tapi sudah Nabi Allah kabarkan kepadanya. Nah, setelah Hudaybiyah, kami berikan kepadamu kemenangan yang besar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lihat kaum muslimin, tadi sahabat mengira ini kerugian besar, tapi Allah menyebut kemenangan besar. Gimana kisahnya? Tunggu aja masanya di pelajaran sirah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di tahun ke-7 Khaybar, tahu Khaybar? Benteng terakhir Yahudi di Jazirah Arab. Ditaklukkan Khaybar. Kemudian tahun ke-8, apa yang terjadi? Lupa lagi. Inna fatahna laka fatham mubina, Fathu Makkah. Berturut-turut. Tahun 7 Khaybar dikuasai, Yahudi harus minggat. Kemudian tahun 8 Makkah dibuka, orang musyrikin mesti menyerah. Dan ketika mereka menyerah, saat itu baru mereka tahu bahwa Nabi SAW ditolong dan dibantu oleh Allah yang Maha Kuat, yang Maha Kokoh, yang tak bisa dikalahkan. Cuman perlu proses. Innakum qaumun tastajilun. Kita perlu sabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka kepada saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa kita bantu secara fisik, belum bisa dibantu oleh kaum muslimin secara fisik, masih pendekatan diplomatik, pendekatan politis, dan bantuan logistik dan sebagainya. Sebab dicoba 6-7 masih belum ada orang pilihan yang akan memimpin. Entah nunggu orang-orang jemaah Abdurrahman bin Auf, saya tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu siapa yang akan dijadikan untuk mengembalikannya. Maka berusahalah selalu bangun generasi, bangun masa depan kita yang lebih cerah, bangun keilmuan, hidupkan peradaban Islam dari pribadi. Dapat satu sunnah, laksanakan. Ini enggak, setiap sunnah disunat semuanya. Asal sunat ditinggalkan. Kalau wajib, kalau perlu disunatkan. Akhirnya yang haram kalau bisa dimakruhkan. Yang makruh halalun tayyib. Kalau begini cara beragama kita, ya ikhwan, lihat dalam sejarah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi,
ketika akan menaklukkan Khawarizm, 3 bulan mereka mengepung, tak juga bisa ditaklukkan kota kecil itu, padahal jumlah lebih besar. Sampai panglimanya heran, karena biasanya kita lebih kecil selalu menang, lebih besar kok tidak bisa. Akhirnya dia kumpulkan pasukan, siapa di antara kalian yang berdosa? Diperiksa satu-satu, tidak ada. Dia melakukan dosa besar yang berarti. Kalau dosa-dosa kecil memang tak bebas satu pun dari diri. Akhirnya ada yang mengatakan, barangkali ya Amir, kita selama berperang ini lupa pakai siwak. Subhanallah, siwak. Orang munafik dengar ini ditertawakannya kita. Ada siwak menangnya. Pedang aja tak bisa bikin menang, masa siwak bikin menang. Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia perintahkan seluruh pasukannya untuk bersiwak, karena dosa lain tidak ditemukan. Bagaimana dengan kita yang hari ini dosanya melimpah setiap hari, pelanggaran syariat setiap hari, bahkan mohon maaf dari kita yang disebut ustaz pun dengan sengaja, dengan bangga melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ketika berkampanye bahwa kita akan memenangkan peperangan ini, masih jauh panggang dari api. Mereka hanya tinggalkan siwak, Allah lambatkan kemenangan. Tapi setelah semuanya bersiwak, dilihat oleh pasukan musuh, rasa gentar Allah masukkan ke dalam hati mereka. Karena di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para pensyarah hadis menyebutkan ini juga berlaku pada pengikutnya yang setia. Maka ketika melihat mereka pakai siwak, rasa takut masuk ke dalam hati mereka. Nusirtu birru'bi masirata syahr, saya diberikan pertolongan dengan merasa takut pada hati musuh dalam jarak tempuh sebulan perjalanan. Dilihatnya orang bersiwak semua, takut mereka, sampai macam-macam dugaannya, ini orang Islam akan mengalahkan kita semuanya. Dengan memakan itu garang sekali itu kaum muslimin. Makanya alhamdulillah hari itu Allah berikan kemenangan. Orang tak akan percaya. Bahkan doa pun hari ini dianggap tidak berarti. Cik doa bisa jinnya, ya kan? Subhanallah. Macam Upin-Ipin ya, doa aja kan? Ayah mak kirim doa, cik atuk kata kan? Doa aja, cek aja kan? Jadi rupanya cek lebih berharga dari salam. Salam tu lebih berharga daripada cek yang dikirim. Apa sebab? Cek dikirim mungkin kita masuk rumah sakit. Tapi kalau salam dikirim kita selamat dan sehat. Tapi kita lebih memandang yang material lebih afdal daripada doa. Subhanallah. Padahal seorang panglima perang di masa tabi'in, dia mengatakan ketika inspeksi pasukan, dicarinya tidak ditemukan seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi'. Lalu ditanya, "Aina Muhammad bin Wasi'?" Lalu diberitahukan, "Huwa fil khaymah." Dia sedang di khaymah, sedang berdoa, yunaji rabbah, sedang berdoa kepada Rabbnya. Dia bilang, "Wallahi la asmu'u Muhammad ibn Wasi' wa yushiru biha ila sama' ahabbu ilayya min alfi faris." Demi Allah, sesungguhnya telunjuk Muhammad ibn Wasi' ketika dia berdoa menghadap ke langit lebih saya banggakan dari 1000 pasukan kuda. Ini orang yang paham kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu apakah cukup doa? Saya katakan tidak. Semua wajib bergerak menurut kemampuannya. Para pemimpin negara Islam punya kewajiban, tapi mereka tak laksanakan. Akibat mereka tidak laksanakan, kita tidak bisa melakukan. Apa yang kita lakukan? Berontak, dilarang Nabi SAW. Isbiru, sabar. Sampai kapan? Hatta talqauni indal haud. Sampai kalian bertemu dengan saya di tepi telaga. Ya saya? Yang salah paham. Berarti tidak mesti berjihad. Wajib. Jihad itu harus berdiri sampai hari kiamat. Tetapi dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat. Sekarang hati kita masih saling memusuhi. Contoh saja, ada ulama tidak ikut pokal, yang pokal akan pokal menghujat ulama yang tidak pokal. Antum kalau ngomong aja sendiri, kenapa dibajak pula yang lain? Misalnya, tidak semua orang. Karena keadaan dan tempat, orang yang tinggal di negeri demokrasi bebas bercakap tapi tak bisa berbuat. Iya,
bebas bercakap tapi tidak bisa berbuat. Tapi di negeri ada negeri yang tak bebas bercakap, tapi mereka lebih bebas berbuat. Mana yang diperlukan, berbuat atau bercakap? Antum berkoar-koar sumbangan, tapi terkumpul cuma 5 miliar. Tapi mereka tidak banyak bercakap, terkumpul 5 triliun. Mana banyak 5 miliar pada 5 triliun? Jadi cakap ini perlu kata atau perbuatan? Perbuatan. Jadi memang tak bisa disamakan secara kondisi kaum muslimin. Kalau orang tu kalau bercakap ditangkap, kalau kita bercakap dijadikan menteri. Iya, kan beda. Kita kalau rajin kritik nanti dikasih jabatan supaya diam. Jadi orang tu kalau salah-salah cakap dijemput ke rumah masuk penjara. Antum suka ulama di penjara? Jadi oleh sebab itu makanya sebelum bercakap tengok kiri kanan dulu. Sebelum cubit orang cubit tangan dulu supaya jangan salah cubit, jangan salah cakap. Ya. Tadi saya katakan mengurus diri kita sendiri saja kita belum sempurna. Coba hidupkan sunnah Nabi di badan kita, hidupkan sunnah Nabi di rumah kita, hidupkan sunnah Nabi yang bisa kita lakukan di solat kita. Ini enggak. Ini disuruh Nabi, ini pula dibuat. Ini ditegah Nabi, dibuat-buat. Nasallallahu alaihi wasallam atafiyah. Tapi ala kulli hal. Satu, bahwa musibah yang terjadi hari ini adalah musibah bersama. Karena saudara kita. Kedua, bahwa kewajiban setiap kita membantu mereka. Sesuai dengan posisi kita masing-masing. Ketiga, bahwa sesungguhnya Allah lebih tahu kapan waktu, siapa yang diberi, dan di mana akan diberikan kemenangan itu. Dan sesungguhnya kemenangan Allah itu bersyarat. Kemenangan Allah itu atau pertolongan itu bersyarat. Memang dia berjanji membantu orang beriman. Tapi apakah kita sudah merealisasikan iman dengan benar? Dan yang keempat, bahwa Allah tidak tunduk pada keinginan kita, tapi kita harus tunduk pada yang diinginkannya. Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah 950 tahun. Tidak beriman kepadanya kecuali sekitar 42 orang. Tapi tidak dituduh gagal oleh Allah SWT. Hari kiamat datang Nabi tak ada pengikutnya. Datang Nabi 1 pengikut, datang Nabi 2 pengikutnya. Tidak dihitung gagal. Jadi kalau seandainya hari ini ada kita yang tidak sanggup pergi untuk berjihad ke sana misalnya, kita tidak hitung gagal karena kesanggupan tidak diberikan Allah. Belum ada izin. Nabi saja di Makkah tidak berjihad. Karena apa? Karena tidak ada tempat kalau seandainya kalah. Sekarang kalau antum pergi sana, ilegal antum. Sampai Singapura dia kena notis dari pemerintah kita. Tangkap si Ahmad itu. Dia pergi tanpa izin. Dia menuju Palestina. Habis itu pergi jihad tidak jadi, berbini tidak jadi. Jelas ya? Nah, Allah sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bersabar. Karena dulu sahabat itu selamat dengan bersabar. Terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah, terjadi perang Jamal, mereka hampir semuanya tidak terlibat. Tidak bercakap, ya tidak seperti kita. Asal ada sedikit gerakan, komentar, lebih banyak cakap daripada buat. Tapi sahabat tidak, rata-rata mereka diam. Andainya pun mesti bercakap, pasti mereka memuji keduanya, memuji Ali, memuji Muawiyah. Kok bisa? Pada mereka berperang? Iya, karena perang itu adalah ijtihad. Sedangkan cinta sesama muslim adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tak boleh merendahkan, apalagi kalau kita merendahkan para ulama. Apalagi merendahkan ulama. Allah sudah sanjung ulama, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut pada Allah di antara hambanya ada para ulama. Ini antum katakan ulama tak bertakut kepada Allah. Antum saja sedih menengok saudara dibantai, masa ulama tidak sedih? Cuman cara penanganan ulama dengan kita berbeda. Sebagaimana Nabi tadi menanggapi masalah berbeda. Nabi berilmu lebih daripada Umar, maka dia katakan saya ini Rasulullah. Nah, ulama lebih berilmu dari kita. Makanya kalau fitnah terjadi, para ulama tahu sebelum terjadinya bagaimana cara menanganinya.
Kalau orang-orang awam setelah terjadi baru menyesal, oh rupanya betul apa kata Syekh itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dulu orang-orang Islam sedunia ingin menyatukan sunnah dengan Syiah, menyatukan sunnah dengan Syiah, tapi ulama Arab Saudi waktu itu dan ulama-ulama pengikut salaf waktu itu tidak mungkin menyatukan air dengan minyak, tidak mungkin menyatukan air dengan api, tidak mungkin menyatukan orang yang mengkafirkan sahabat dengan yang mengatakan sahabat manusia termulia. Akhirnya proyek gagal. Baru akhirnya orang sekelas Syekh Yusuf Qaradawi mengakui bahwa yang dilakukan ulama Saudi itulah yang benar, karena mereka bertahan tidak mungkin disatukan antara sunnah dengan Syiah. Kapan tahunya? Ulama Rabbaniyin lebih duluan tahu. Ya, kemarin ketika ada dai yang sesat, kita dari awal sudah kita katakan itu orang pendusta, dihujat pula kita. Akhirnya setelah terbukti baru mereka sadar bahwa dia memang pendusta. Kenapa? Karena al ulama punya firasah. Orang berilmu itu Allah berikan firasat. Firasat itu tajam. Maka ittaqu firasatal mu'min. Takutlah firasatnya orang beriman. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka diam bukan berarti suka, dan berbicara bukan berarti hebat, karena nanti menyesal ketika hasilnya tidak sesuai yang dibicarakan. Tapi orang yang diam, makanya dalam pepatah kita, diam itu adalah emas. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, salah saya karena diam lebih baik daripada salah setelah berbicara, karena bicara itu ada konsekuensinya. Antum ketika menyebut ulama seperti itu, antum berhasil menggiring orang membenci para ulama. Atau ketika antum membicarakan suatu negara, suatu bangsa, antum menggiring orang membenci suatu bangsa, sedangkan perkataan antum itu tidak bisa merubah apa-apa. Maka kerugian besar yang aku lakukan karena telah menggibah satu bangsa, telah menggibah orang para ulama, dan darahnya para ulama itu beracun, dagingnya para ulama itu beracun, seperti kata Muhammad ibn Sirin. Oleh sebab itu maka bersabarlah, sabar menahan lisan, sabar untuk tidak putus asa. Insya Allah Allah Maha tahu, dan kemenangan itu pasti. Insya Allah. Inna nasrallahi qarib. Tapi qaribnya kapan? Musa 50 tahun, Nuh 950 tahun. Semuanya dibilang qarib. Inna sa'ata la qarib. Kiamat juga dekat. Sudah 1400 tahun Nabi mengatakan kiamat itu dekat. Jelas? Jadi dekat itu menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi jangan tergesa-gesa, apalagi saling mencari salah. Allah musta'an walituklam. Barangkali ini sudah cukup. Gimana? Taib, kaum muslimin dan muslimat, di antara komentar miring yang kita dengar, misalnya Arab Saudi menghalangi orang Yaman untuk memerangi Israel melalui udaranya. Antum tahu Yaman itu yang punya senjata sekarang siapa? Syiah atau orang Sufi. Dua-duanya pembenci orang-orang Wahabi. Dua-duanya pembenci Wahabi. Kalau sempat diizinkan rudal mereka melalui udara Arab Saudi, aman enggak? Jangan ditembakkannya ke Saudi. Iya. Jadi oleh sebab itu kamu sistem pengamanan Saudi, subhanallah, ini juga suatu hal yang patut dicatat. Anti rudal atau senjata anti rudal, akurasi paling tinggi itu tidak ada di Arab Saudi. Walaupun yang buatnya bukan mereka. Kalau saya menafsirkannya, kalau negara produsennya ketika menembakkan pakai fire kan ya, jadi tidak barokah. Tapi kalau Arab Saudi menembakkan Bismillah ya Allahu Akbar, jelas. Makanya
mereka akurasi lebih tinggi dari negara produsen sendiri. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Syiah ingin menarik Saudi ke gelanggang, sebab seluruh negara yang sekitar Palestina dan Israel itu yang mengitarinya rata-rata adalah orang Syiah. Lebanon orang Syiah, Suriah orang Syiah, Yaman orang Syiah. Jadi kalau mereka ini, Jordan juga masih dendam lama itu masih ada dengan Saudi, karena dulu pendiri Jordan itu adalah Amir Mekah terakhir yang berafiliasi dengan Turki. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dari mana mereka akan melewati? Pasti melewati salah satu dari negara ini. Kira-kira ada izin atau tidak? Ada izin tidak pesawat tempurnya bisa melewati atau pasukan daratnya melewati wilayah-wilayah tersebut? Kalau tidak ada izin, dilewati juga akan terlibat konflik. Akhirnya mereka nanti ditembak oleh orang Suriah, kacau. Berapa dengan Suriah? Tembak nanti oleh orang Lebanon, kacau pula dengan Lebanon. Tembak, akhirnya Saudi punya musuh banyak. Ini jangan-jangan strategi Abu Jahal dulu. Ketika Nabi di malam akan hijrah, maka ikut rapat iblis, ikut rapat. Tapi iblis kalah berpendapat oleh Abu Jahal. Abu Jahal lebih hebat dari iblis dalam berbuat makar. Diakui oleh iblis sendiri. Hadzal huwa ra'yu. Ini pendapat yang paling bagus. Apa itu? Abu Jahal mengusulkan kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang tangkas menggunakan senjata. Lalu mereka nanti membunuh serentak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Ya, tuan-tuan tidak paham militer, habis itu berkomentar tentang militer. Hasilnya apa? Kalau mereka serentak membunuh Nabi, apa hasilnya? Nah itulah ini komentar militer tidak tanggung-tanggung pula tentang pesawat tempur Amerika sekutu ceritanya, tapi analisa ini aja susah. Jadi kaum muslimin muslimat, ketika mereka ramai-ramai, tentu masing-masing mereka ada kabilah pembelanya. Maka orang Bani Hashim takkan mampu menghadapi seluruh kabilah Arab. Akhirnya apa terjadi? Mereka siap menerima tebusan. Nah sekarang kalau sempat Saudi menyerang lalu melewati wilayah Syiah, wilayah Houthi, wilayah orang Iran, apa yang terjadi? Nanti Saudi dikeroyok ramai-ramai dan orang Indonesia lepas tangan, orang Mesir tidak mau ikut dan sebagainya. Azab Saudi, akhirnya dua tanah suci Makkah dan Madinah lepas. Nah, mana yang lebih berharga, Makkah Madinah atau Masjidil Aqsa? Kalau antum di posisi Raja Arab Saudi hari ini, demi Al-Aqsa antum tinggalkan Al-Haramain Syarifain, gitu. Maka mengamankan Masjid Haram, Masjid Nabawi jauh lebih hebat daripada menyelamatkan Al-Aqsa. Jadi pertimbangan politisnya sudah benar, pertimbangan militernya sudah tepat. Karena apa? Umat Islam tak akan ada yang bisa diharap untuk saat ini secara level pemerintah. Sebab di Perang Teluk 91, Raja Fahad menghubungi 29 kepala negara Muslim untuk minta bantuannya, mendampingi, tak satu pun yang bersedia. Sekiranya Sultan sudah paham ya? Sudah paham? Kalau sudah gelanggang perang dibuka, susah ditutup, kecuali campur tangan dunia internasional. Dunia internasional siapa yang dimenangkannya? Kemenangkanlah. Kan saya bilang tadi, Tu'acu Sam siap membantu. Dia dah lupa di awal kaji, diulang lagi nampaknya. Israel itu kenapakan kandung Tu'acu Sam, babisan dengan Kak Ros, Rusia. Jadi tuan-tuan, kalau sempat masuk ini habis. Iran itu konconya
Amerika dari dulu. Jelas enggak? Dan kembaran Israel, Yahudi. Nah, tonton karena biasa nonton sinetron, akhirnya terpengaruh oleh permainan sandiwara. Pernah nonton sinetron? Kan sering kan? Kan sering, Antukulele ada, Jelangkung ada, Jeletot ada, semua ada. Nah, di film tuh Masya Allah keluarganya luar biasa, mawaddah warahmah. Habis itu nikah di dunia nyata tidak sampai 2 bulan dari KUA ke pengadilan agama. Awak kemarin nikah karena tertarik dengan filmnya kan? Pokoknya dia lebih duluan cerai dari kita. Jadi jangan terlalu sering percaya dengan sandiwara. Kalau antum nengok film tuh Masya Allah hancur gedung tuh dengan film-film detektif kan, hancur itu mobil-mobil beradu-adu kan. Aja coba lo nanti jalan antum mati nanti. Paham dah? Kita tengok film-film detektif tuh kan hancur-hancur mobilnya, orangnya tidak apa-apa kan. Aja coba pula di seberantas nanti. Itu film semuanya itu. Nah, jadi kita jangan terpengaruh oleh tontonan atau permainan sandiwara mereka. Jelas ya? Oleh sebab itu orang tuh bukan orang bongak-bongak dosa. Mereka otaknya lebih encer daripada kita. Jelas? Mereka makan kambing seekor 6 orang. Awak makan kambing 6 RT. Itu mana-mana banyak omega 3 orang. Bisa? Nah, kalau sebagian kawan bilang kita ini IQ rata-rata 78. Rata-rata IQ 78. Kalau saya mungkin 200 lebih enggak. Saya kira aja. Nah, kan boleh ngira-ngira kan. Nah, antum nak tes IQ saya? Silakan aja. Nah, mudah-mudahan lebih dari yang dikira. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu maka mereka dengan pertimbangan dan juga atas masukan dari orang-orang berilmu, mungkin belum saatnya menjadi orang yang terpilih untuk itu. Karena apa? Tadi kita semua masih main sendiri. Ada nanti semacam kesepakatan. Tapi pas aplikasi nanti akan ada yang mundurkan diri. Oh, dan tolongnya habis suku cadang ditahan sama orang Asam. Ya Cusam tadi. Antum pakai pesawat apa? Sukhoi. Kak Ros yang akan tahan suku cadangnya. Pakai apa lagi pesawat? F-16. Acuinggiri yang akan ini kan. Pakai pesawat Skyhawk. Cusam yang akan menahan. Apa lagi? Semuanya masih bergantung dengan orang itu. Paham? Maka jangan dipaksakan. Nah, sampai nanti saatnya. Kalau saya katakan tadi, dulu 90 tahun tak dikumandangkan azan. Sekarang masih ada azan kan? Masih ada azan? Belum separah dulu. Cuman saya tidak setuju dan saya pasti tidak setuju. Cuman lebih tidak setuju lagi kalau antum saling mencari-cari kesalahan. Tidak ada gunanya sedang kondisi perang seperti ini kita saling menyalahkan itu apa? Karena yang curang cari salah-salah memang orang bersalah. Antum kalau selalu benar tidak akan cari-cari salah orang. Tapi kalau memang antum tidak punya cara untuk menjatuhkan kecuali mencari kesalahan. Akhirnya cari-cari kesalahan. Baik, sabar ya. Sampai kapan? Sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.